Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan selalu bisa memberikan informasi yang positif buat kalian dan informasi yang mengedukasi. Oke, hari ini gue mau membahas tentang ada orang subscriber ya, entah ya subscriber. Dia ini udah 7 tahun mm, minum alprazolam dengan merlopam. Nah, dia selama 7 tahun mengkonsumsi 2 obat ini. Terus dia bilang, bang, susah banget nih lepasnya nih, gimana ya caranya bang supaya lepas dari obat-obatan ini. Ternyata ya dia itu anxiety gitu kan. Nah, yang pertama-tama gini nih, dia ini minum alprazolamnya itu 1 miligram 2 kali sehari, 2 kali minum. Kalau merlopamnya sekali, 1 kali sehari sekali. Nah, dia ngomong, susah banget bang, nggak pengen lepas gitu kan, pengen banget lepas, caranya gimana sih bang, kasih tahu dong gitu kan. Nah, yang pertama-tama gini, lu coba ngomong ke dokter lo kan setiap konsultasi gitu ya, setiap bulan ke dokter pasti ada evaluasinya dong dari pengobatan kalian, bagaimana perkembangannya gitu kan. Terus ya pasti dokter mempunyai evaluasi gitu tentang pengobatan kalian, catatan-catatan kalian setiap bulannya seperti apa, itu dokter punya. Tanyakan dulu ke dokternya, dok, saya pengen lepas dari obat ini, bisa nggak dok gitu kan. Karena ini berhubungan dengan penyakit kalian, anxiety kalian gitu. Jadi kalau anxiety kalian masih berlebih, padahal kalian udah minum obat nih, ya, tapi anxiety kalian itu masih ada saat minum obat, gangguan anxiety-nya, ya itu eh, cukup sulit kalau gue bilang ya, karena anxiety-nya aja belum, ya gangguannya aja, gangguan anxiety-nya aja belum mereda gitu, belum belum hilang. Nah, kalau memang kalian itu anxiety-nya sudah mulai mereda, kalian kan bisa merasakan kan di diri kalian seperti apa. Iya nih, gue selama minum obat ini anxiety gue mereda nih gitu kan, bisa turun gitu. Nah, kalian kan bisa ngomong ke dokter kalian gitu kan. Nah, tinggal bilang, dok, saya pengen lepas dari obat ini. Pasti dokternya akan mempertimbangkan itu gitu kan. Yang kedua, ya yang pertama kan tadi itu kalian itu ke dokter kalian gitu. Yang kedua, kalian bisa melatih diri. Untuk apa? Ya untuk anxiety kalian ini cara mengatasinya seperti apa gitu. Perlu diingat ya, anxiety itu, gangguan cemas itu bisa sembuh. Sebenarnya bisa sembuh, bisa. Tergantung pola pikir kalian gitu. Gua awal-awal didiagnosa panic disorder itu nggak enak banget. Hampir dalam sebulan tuh ya sering banget lah, namanya apa ya, ke IGD gitu, ke puskesmas,
selalu gue datangin tuh puskesmas. Karena apa? Sensasi paniknya itu kan nggak enak banget. Nah setelah itu gue kan dirujuk kan ke rumah sakit, dan gue bertemu dengan dokter gue. Yang dokter gue bilang, awal-awal nih dokter gue bilang, kamu harus ikhlas dulu gitu. Terus gue tanya, ikhlas gimana dok? Ya kalau kamu ini sekarang ini ada gangguan cemas, kata dia gitu, kamu harus sadari itu dulu, kata dia gitu, harus ikhlas. Oh, gue waktu itu belum mudeng, belum terlalu inilah, namanya awal-awal ya, masih paniknya masih berasa, agorafobianya masih kuat banget. Jadi gue nggak terlalu menghiraukan. Tapi berjalannya waktu nih, gue setelah minum obat, akhirnya gue mengerti hampir setahun ini, oh yang dimaksud ikhlas, lo ikhlas dulu deh gitu. Lo mempunyai penyakit ini, dan penyakit ini eh, tidak berbahaya gitu loh. Nggak berbahaya lah, nggak seperti penyakit jantung gitu ya. Jadi ini yang ada di kepala kalian gitu loh, pemikiran kalian, di otak kalian. Nah, awal-awal gue itu malahan 2 bulan 3 bulan awal tuh dosis alprazolam gue termasuk apa ya, tinggi kalau di awal ya. Sehari gue bisa 3 kali minum, pagi siang malam. Dalam 2 bulan 3 bulan itu gue minum. Akhirnya gue rutin ke dokter tuh tiap bulan, rutin, dan gue selalu membicarakan, dan gue selalu bilang ke dokter gue. Akhirnya setelah 3 bulan 4 bulan itu, dok, kayaknya udah mulai mendingan cemasnya nih, udah mulai mereda intensitasnya. Nah pada saat itu dokter gue langsung menurunkan dosis gue. Di situ gue minum yang 1 miligram sehari, dan sampai sekarang gue masih minum 1 miligram sehari alprazolam gitu. Jadi dokter mengetahui gitu, mempunyai evaluasi lah untuk kalian gitu. Udah waktunya untuk turun dosis atau belum gitu kan. Kalau cemas kalian itu masih tinggi, kayaknya sulit juga gitu. Makanya kalian tuh harus ikhlas dulu lah. Kalian itu menyadari juga, oh gue punya penyakit ini, dan penyakit ini nggak bahaya, ini hanya ada di pikiran gue gitu loh. Nah setelah itu pasti dokter akan menurunkan dosis gitu. Ada teman gue juga, dia sudah berobat 4 bulan. Awal-awal dosisnya tinggi, sama sehari 3 kali. Tapi dia cepat, dalam 4 bulan itu sekarang dia minum yang 0,5 miligram. Turun dosisnya terus. Karena dia cepat menyadari diri dia, oh gue sakit gitu kan. Oh gue punya penyakit cemas ini, oh ini cuman gangguan cemas ini hanya di pemikiran gue aja gitu. Sebenarnya nggak terlalu berbahaya gitu kan. Jadi seperti itu. Dan jika kalian ingin menurunkan dosis, ya gitu. Yang pertama, kalian konsultasi dulu ke dokter. Yang kedua, kalian juga bisa coba, ya ini sih bukan saran ya. Ini gue hanya pengalaman gue yang dulu pernah minum alprazolam selama 12 tahun dan bisa lepas. Itu caranya. Yang kedua ini, ya lo minum itu misalnya sehari 2 kali, ya lo coba minumnya berarti 1,5 miligram gitu loh, dibagi ya kan, yang tadinya dua butir menjadi 1,5 butir sehari, selama seminggu coba itu. Lalu minggu berikutnya turunin lagi
gitu. Jadi satu butir gitu turun gitu. Nah, selama itu tidak ada gejala yang begitu apa ya, paniknya dan anxiety-nya tidak begitu kuat, ya terusin begitu, turunin dosisnya. Nah, itu sih pengalaman gua. Dan pengalaman gue lagi ada yang ketiga, ini bukan saran ya untuk kalian menurunkan dosis seperti kayak ini. Ada yang ketiga, yaitu gue langsung stop. Gue langsung berhenti total, dan itu sebenarnya salah menurut dokter-dokter psikiater. Itu salah gue melakukan hal itu. Karena 12 tahun gue nonstop, gue minum alprazolam, lalu Numolid, lalu Valium waktu itu masih ada, diazepam ya kalau sekarang ya. Itu gue nonstop, minum tiap hari dengan dosis yang tinggi banget. Tiba-tiba gue berhenti total, nggak minum, dan ya itu sakit. Gue merasakan sakit badan dan sakit psikis gue juga kena. Itu yang gue rasakan, dan itu sebenarnya yang nggak dianjurkan. Tapi gue melakukan hal itu, ternyata gue bisa gitu lepas dari obat-obat tersebut dalam waktu ya 1 tahun. Itu gue merasakan sakit itu 1 tahun, nggak bisa fokus. Ya kalian bisa cek lah di video gue yang 12 tahun kecanduan alprazolam itu. Nah itu sakit banget, dan ini nggak dianjurkan sebenarnya, sangat berbahaya gitu. Dan ya mungkin dari gue putus obat mendadak itu di tahun 2014, gue kan berhenti. Ya mungkin akhirnya di 2022 awal atau 2021 itu gue merasakan cemas lagi yang berlebih. Nah mungkin itu adalah efek dari dulu gue berhenti total gitu. Mungkin ya, karena gue langsung berhenti gitu aja, dan itu wah bahaya, kata dokter itu efeknya itu bahaya itu gitu. Nah, jadi begitu untuk cara menurunkan dosis. Yang pertama, konsultasikan dulu ke dokter. Yang kedua, kalau kalian merasa pengen sendiri, ya ini nggak dianjurkan ya kalau sendiri menurunkan dosis ya. Tapi coba untuk diminumnya apa ya, dibagi obatnya. Yang gue bilang tadi, misalnya sehari 2 mg. Jadi sekarang dicobalah minggu-minggu awal menjadi 1,5 mg, seperti itu. Nanti minggu berikutnya jadi 1 mg, gitu aja terus menurunkan dosisnya. Ya, jadi itu pendapat gue yang bisa gue sharing. Dan terima kasih untuk kalian yang masih tetap menonton RD Channel sejauh ini, karena sejauh ini RD Channel terus berkembang berkat kalian. Terima kasih banyak buat subscriber. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Dan semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.